Tuhan dalam kemarahannya mengirim 10 tulah satu persatu atas Mesir. Yang pertama, air sungai Nil berubah menjadi darah. Semua ikan mati, bau busuk menyebar. Mereka memanggil para penasihat, tapi tak ada yang bisa berbuat apa-apa. Tulah kedua, jutaan kata keluar ke daratan, masuk ke setiap jalan, setiap istana, bahkan ke setiap ranjang. Saat kata-kata itu mati, tubuh mereka dipenuhi belatung. Dan dari sana muncul jutaan lalat dari makanan hingga udara semuanya berbau busuk. Orang-orang bersembunyi di rumah. Tapi di mana ada luka di tubuh, lalat-lalat menyerang. Wajah orang-orang dipenuhi bisul, tubuh mereka bernanah, bahkan ratu pun tidak selamat. Lalu muncullah seekor kuda dengan tulisan berlumuran darah di tubuhnya. Jika kamu belum berubah, pukulan berikutnya akan lebih buruk. Namun alih-alih bertobat, Firaun malah memperburuk keadaan para budak. Pekerjaan digandakan tanpa istirahat, banyak orang Ibrani mati karena kelelahan. Kemudian Tuhan mengirim tulah lain, sebuah wabah menyebar dan hewan-hewan mulai mati. Seorang menteri berkata itu karena bangkai lalat, tapi Firaun membunuhnya. Menteri lain yang sudah sakit berkata, aku sudah berdoa kepada semua dewa, tapi tak ada jawaban. Firaun juga menggantungnya. Lalu cuaca berubah, hujan es menghancurkan ladang, orang-orang berlari. Dan segera setelah itu jutaan belalang datang. Semua tanaman lenyap, panik merajalela sampai ke istana. Seorang menteri berkata, bukalah lumbung, tapi Firaun menolak. Orang-orang lapar menerobos pintu lumbung. Namun para penjaga membantai mereka di tempat. Firaun menyaksikan semuanya dalam diam, maka Tuhan murka sepenuhnya. Kegelapan menutupi seluruh Mesir selama 3 hari, tak ada matahari, hanya ketakutan. Firaun mulai merasa takut, tapi ketika Musa datang kepadanya, Firaun mengancam jika terjadi sesuatu lagi, aku akan menenggelamkan semua anak Ibrani di Nil. Musa menyampaikan hal itu kepada Tuhan dan Tuhan mengambil keputusan terakhir. Kini anak sulung dari setiap keluarga Mesir akan mati. Malam itu jeritan terdengar dari setiap rumah. Semua anak sulung dan hewan mati. Saat Firaun melihat putranya sendiri mati, ia datang menemui Musa di pagi hari dan berkata, bawalah bangsamu dan pergi. Musa mengumpulkan seluruh bangsa Ibrani dan setelah 400 tahun mereka keluar dari Mesir. Namun kemudian Firaun kembali melihat jasad putranya. Sang ratu seperti orang gila mengayun-ngayunkan buayan kosong. Firaun berteriak akan ada perang, tak satupun budak akan selamat. Sementara itu Musa tiba di tepi laut, ia melemparkan tongkatnya ke Laut Merah dan berdoa kepada Tuhan untuk sebuah jalan. Saat pajar laut terbelah dua, tanah kering muncul, orang-orang mulai menyeberang. Tapi Firaun datang mengejar dengan seluruh tentaranya. Petir menyambar, angin puting beliung bangkit, dan laut menutup kembali. Seluruh pasukan Mesir tersapu ombak, Firaun juga tenggelam. Namun Tuhan menyelamatkan nyawanya. Musa berhasil berenang ke tepi dan tiba di Kanaan, di mana istri dan anaknya menunggunya.